Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah, wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad. Bersyukur kita kepada Allah, malam yang barokah ini kita dapat kembali ngaji kitab Al-Adabul Mufrad, dan sekarang masuk bab ke-33 ya. Bab uqubah qati'ar rahim fid dunya ya. Bab sanksi hukuman bagi yang memutuskan silaturahim di dunia. Jadi rupanya memutus silaturahim ini bukan hanya mendapatkan siksa di akhirat, tapi juga mendapatkan sanksi di dunia. Ya. Sekali lagi, bukan hanya mendapatkan hukuman di akhirat, tapi juga mendapatkan sanksi di dunia. Mari kita lihat hadisnya. Ini dari Uyainah bin Abdurrahman ya. An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ahra an ya'jalallahu li sahibihil uqubah fid dunya ma'a ma yadakhir lahu fil akhirah min qati'ati rahmin wal baghi. Kata Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dhanbin, tidak ada satu dosa, nuhun Kang. Tidak ada satu dosa ahra yang lebih layak, lebih pantas an ya'jalallahu, Allah Subhanahu wa taala menyegerakan li sahibihi, bagi pelakunya, bagi pelaku dosa tersebut, al-uqubah, sanksi, hukuman, balasan, fid dunya, di dunia, ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah, ya, berikut nanti azab yang disimpan untuknya di akhirat. Yaitu dua. Yang pertama, min qati'ati rahm, memutus silaturahim, wal bagh, dan durhaka melampaui batas. Berarti lagi-lagi memutus silaturahim ini bukan hal yang kecil, bukan hal yang sepele. Ya. Enggak boleh masih ada hubungan rahim kita dengan dia karena marah gitu. Terlontarlah kata-kata, biarin, gua nggak mau ngaku lagi sebagai adik. Kurang ajar ya.
Udah gua urus dari kecil, gua sekolahin, sekarang kerja udah mapan. Makasih saja enggak. Wah, itu 2 dosanya itu. Sudah menggugat amal soleh yang kita lakukan, memutus silaturahim pula. Yang hubungan rahimnya misalnya hubungan rahim ibu, adik atau kakak. Mentang-mentang jadi kakak ya, padahal gua udah sering bantu, biarin. Nggak kenal juga nggak apa-apa. Kalau nggak datang mencium kaki gua nggak akan maafin misalnya. Suka dengar nggak ada yang ngomong begitu? Itu memutus silaturahim. Sanksinya bukan cuma di akhirat kelak, tapi juga bakal ada balasan hukuman yang Allah timpakan di dunia. Naudzubillah min dzalik. Ya bentuknya sih bisa macam-macam. Kalau yang di dunia ini bisa kesehatan hilang, bisa bangkrut usaha, bisa kehilangan harta, bisa kehilangan orang-orang yang dicintai, bisa. Balasan di dunia. Itu kalau rahimnya rahim ibu yang sama. Atau rahim nenek yang sama. Sepupu, paman, uwa. Ya. Giliran butuh aja datang sama gua. Sekarang boro-boro inget gua lagi susah. Biarin. Gak kenal gua gak apa-apa. Nah, itu memutus silaturahim. Paman model apa begitu misalnya. Itu bukan hanya sanksi di akhirat, tapi juga mendapatkan, bukan hanya siksa di akhirat, akan mendapatkan sanksi-sanksi dan hukuman di dunia. Ya. Biasanya sih suka bermula itu biasanya dari urusan harta peninggalan. Peninggalan bapak kita, yang ngungkit-ngungkit nih paman, berarti kan adik bapak tuh, ya kan? Ngegeser batasan lah, ya. Ini bapak lu tuh dulu salah tuh, mestinya ini nih. Gua dulu nggak berani aja, karena bapak lu tuh kakak gua misalnya. Tapi sekarang gua mau betulin. Nah, kalau ngadepin yang seperti itu, sudahlah kita mengalah saja. Berapa luas sih yang diambil, ya kan? Berapa jengkal sih atau berapa meter sih? Daripada kemudian dia juga mendapatkan dosa karena menggeser tanah. Kan sanksinya berat juga itu kan? Dikalungin di leher sampai 7 lapis bumi sanksinya. Daripada dia juga mendapatkan dosa, apalagi nanti jadi putus silaturahim, ya sudah kita yang ngalah. Ya, apakah itu paman, uwa, atau anaknya, berarti sepupu kita. Jadi sama-sama hartanya udah diturunin tuh. Yang orang tua kita sudah turun ke kita, yang si paman atau si uwa juga sudah turun ke anaknya. Sudahlah, jangan kemudian gara-gara harta yang tak seberapa sampai putus silaturahim. Nggak boleh. Harusnya kita banyak mengalah. Ya, kan kemarin sudah kita sampaikan, kalau baik kepada orang yang baik mah jangankan kita, kucing juga bisa. Justru kita berupaya berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Itulah nilai yang membedakan kita orang beriman dengan orang lain. Apalagi kita ini aktivis berjamaah, aktivis sholat berjamaah, aktivis pengajian, aktivis majelis ilmu, aktivis dakwah, tentu harus punya nilai lebih. Nah, nilai lebih kita sebagai aktivis dakwah, aktivis pengajian, aktivis sholat berjamaah itu adalah ketika kita bisa berbuat baik justru kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kalau kata si Babe Haikal kemarin, ya kan? Orang yang dolim ke kita tuh doain. Sebut namanya, ya Allah, saya sudah maafkan dia. Ya kan?
berkahkanlah rizkinya. Ya? Itulah yang harus membedakan kita, ahli ibadah, ahli pengajian, dengan mereka yang ke masjid aja enggak. Kalau masih dongkol, masih kesel, masih dendam, ya kita sama dengan yang enggak pernah ke masjid dong. Memang berat, tapi disitulah nilai yang membedakan kita. Jadi kita harus ingat ininya nih. Resiko kalau kita yang memutus silaturahim. Ya, alasannya mungkin kita yang benar. Ya. Boleh jadi alasannya benar, hak kita diambil. Gitu, Kang. Boleh jadi alasannya kita yang kuat karena harta kita yang diganggu, didolimi. Tapi ketika kita yang memutus silaturahim, maka tetap kita mendapatkan sanksi bukan hanya di akhirat kelak tapi juga di dunia. Nyesel ngaji ya. Ngesel hadir di pengajian jadi tahu. Nyesel ikut pengajian jadi tahu. Tahu kan jadi nggak enak. Insya Allah enggak. Justru bersyukur dengan ngaji kita jadi tahu ya. Inilah indahnya kalau kita ngaji hadis. Jadi seolah-olah Kanjeng Nabi SAW itu hadir di tengah-tengah kita, ngatur kehidupan kita. Karena persoalan-persoalan yang kita alami sekarang ternyata sudah ada tuntunannya dalam Islam itu. Itulah indahnya ngaji hadis. Ya, seolah-olah Rasul hadir di tengah-tengah kita dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita. Apalagi dengan ngaji hadis, otomatis kita membaca sholawat. Kan setiap disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah al-bagyu. Melampaui batas itu maksudnya dosa-dosa besar. Ya. Masya Allah. Lanjut nak. Nah ini nih. Ya. Yang namanya nyambung silaturahim itu bukan kepada orang yang memang baik. Ya. Laisal wasil bil mukafi. Hadisnya nih. An Abdillah ibni Amrin. Ya. Qal. Laisal wasil, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, laisal wasil bil mukafi, walakinal wasil alladzi idza qata'at rahimu wasalaha. Idza quti'at rahimuhu wasalaha. Ya. Laisal wasil bil mukafi, ya. Yang namanya orang yang nyambung silaturahim itu bukan yang sejenis. Artinya yang namanya menyambung itu bukan kepada orang yang memang baik sama kita. Saya ulangi, yang namanya menyambung silaturahim itu bukan kepada yang sejenis. Artinya bukan kepada orang yang memang dia baik sama kita, memang dia nyambung. Walakinnal wasil, tetapi yang dimaksud menyambung itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang disebut menyambung silaturahim itu adalah kepada apabila diputus silaturahimnya, dia menyambungkannya. Jadi maksudnya apa? Yang namanya menyambung silaturahim itu bukan kepada orang yang memang baik, yang memang dia juga baik sama kita, nyambung silaturahim ke kita, tapi yang namanya menyambung itu kepada yang memutuskan. Yang namanya menyambung silaturahim itu kepada yang tidak baik. Yang maaf kepada orang yang dengki, yang jahat, yang dolim kepada kita. Misalnya,
punya paman. Yang satu paman itu baik, perhatian. Lalu kita juga baik dan perhatian. Nah itu bukan nyambung silaturahim. Itu mah memang kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Udah begitu mestinya. Terus nilai lebih nyambung silaturahim di mana? Nyambung silaturahim itu ketika kita berbuat baik kepada yang memutus. Punya uak, udah sombong, ketus, nggak mau tahu, nggak mau kenal. Tapi kita tetap datang, memberikan hadiah, memberikan oleh-oleh, memberikan sesuatu yang kita miliki. Itu yang namanya menyambung silaturahim. Memang berat kalau ngikutin perasaan. Tapi itulah indahnya kita sebagai muslim. Itulah yang membedakan kita orang yang berilmu. Itulah yang membedakan kita ahli sholat berjamaah. Itulah yang membedakan kita aktivis dakwah. Itulah yang membedakan kita sebagai muslim yang lebih ngerti ajaran Islam. Jadi kata Kanjeng Nabi, laisal wasil bil mukafi, walakinal wasil alladzi idza qutiyat rahimuhu wa salaha. Yang namanya menyambung silaturahim itu bukan kepada orang yang memang baik, yang memang dia nyambung kepada kita. Kalau itu mah memang sudah selayaknya, sudah seharusnya ya, kita menyambut, merespon kebaikan. Tetapi yang disebut menyambung silaturahim itu justru kepada orang yang memutus. Ya. Apakah itu adik, kakak, paman, uak, ponakan, sepupu. Bahkan lebih jauh lagi rahimnya rahim bukan ibu, bukan nenek, tapi rahim buyut. Berarti lebih melebar lagi. Ya. Nah kadang-kadang kan di masyarakat kita ini penyakit aktivis dakwah nih. Kalau sama teman aktivis dakwahnya, teman satu jamaahnya, teman satu kelompoknya, baik bukan main. Dermawan kadang-kadang gak hitung-hitungan. Itu juga bagus, memang itu namanya ukhuwah Islamiyah. Tapi kepada yang masih ada hubungan rahim, apa itu adik, kakak, dia gak mau tahu, gak mau kenal. Sepupu, paman, uak, ya kan? Sama sekali gak ada perhatian. Padahal bagaimana dia mau dekat kepada Islam kalau kita yang aktivis masjid, yang aktivis dakwah, yang ahli pengajian, ahli ibadah, justru memperlakukan dia malah dimusuhi misalnya. Nah ini keliru. Ya. Nah, jadi jamaah yang saya cintai, ya pesan-pesan ini dari Kanjeng Nabi kepada kita. Memang sekali lagi kalau ngikutin perasaan mah berat dan gak enak. Tapi kita harus berusaha sedapat mungkin. Ya. Untuk senantiasa menyambung silaturahim. Kalau kepada teman sekelas, teman kerjaan, ya, teman pengajian, ajak kita baik dengan nawaitu ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah, mestinya apalagi kepada yang masih ada hubungan rahim alias menyambung silaturahim. Tentu kita harus dahulukan dan prioritaskan. Ya. Makanya Kanjeng Nabi SAW ya, kan luar biasa kepada Abbas pamannya. Sekalipun Abbas itu sahabat dan bukan termasuk yang duluan masuk Islam. Tapi beliau sangat hormat kepada Abbas. Kepada Ibnu Abbas yang notabene sepupunya dan juga sahabat, sayangnya luar biasa. Sampai manggilnya aja ya gulam. Nah, ya. Demikian juga beliau kepada Hamzah. Sehingga beliau kan sangat terpukul ketika Hamzah bukan hanya terbunuh sebagai syahid di perang Uhud, tapi juga dinistakan. Beliau
luar biasa sakit hatinya. Nah, kepada yang tidak sempat masuk Islam pun, pamannya Abu Thalib, kan beliau luar biasa. Nah, jadi ya, para jamaah yang saya cintai, ini penekanan dari Kanjeng Nabi SAW kepada kita bahwa yang namanya menyambung silaturahim itu sekali lagi bukan kepada yang memang baik kepada kita, yang memang sejenis, mukafi, sekufu, ya, artinya dia juga baik, tapi silaturahim itu kepada yang memutus, kepada yang tidak baik. Lanjut, nak. Nah, ini bahkan lebih ini lagi nih, menyambung silaturahim kepada orang zalim. Wah, ini lebih ini lagi. Lebih hebat lagi nih. Ya Nabi Allah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Qal la in kunta uksiratil khutbah laqad ardatil mas'alah atikin nismah wa faqru raqabah. Qal aulisna wahida aw laysata wahida aw laysata wahida qala la atkun nismah anta tatikun nismah wa faqru raqabah an tu'ayna ala raqabah wal manihatu ragub wa alfai ala dzirrahim fa in lam tatik dzalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa in lam tatik dzalik faqaf lisanik illa min khair. Balik dulu, nak. Wahai Rasulullah, lanjut aja, nak. Dari Al-Barra, seorang badui mendatangi Kanjeng Nabi dan bertanya, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Ini pertanyaan ini cerdas, ya, singkat tapi luar biasa. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, beritahu aku satu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Rasulullah SAW kemudian bersabda, meski pertanyaanmu singkat, tapi sungguh yang kamu kemukakan merupakan persoalan yang besar. Jika ingin masuk ke dalam surga, maka kamu bisa membebaskan budak yang kamu miliki, atau membantunya sehingga ia bisa membebaskan diri dari status budak. Para jamaah kan begini, dulu ya, waktu Islam hadir, salah satu budaya masyarakat jahiliyah itu sering berperang antar suku. Ya, sering berperang antar suku, antar kabilah. Jadi dulu untuk berkuasa itu belum ada pilkada. Untuk berkuasa itu harus perang antar suku, antar kabilah. Nah, yang kalah perang itu otomatis jadi budak. Makanya yang jadi budak itu kadang-kadang mantan istri panglima, mantan istri kepala suku, atau putri dari kepala sukunya, gitu kan. Kalau yang perempuan, nah, budak laki-laki juga kadang-kadang adalah orang-orang yang tadinya terhormat. Itu budaya jahiliyah. Sering berperang antar suku, yang sering menang suku itu ya banyak budaknya. Nah, Islam datang, perbudakan ini kan dihapus pelan-pelan. Ya. Kalau sekaligus orang banyak yang nolak dong. Gimana lagi punya lagi banyak budak harus dibebaskan. Maka pelan-pelan. Oleh karena itulah hampir setiap sanksi itu biasanya yang pertamanya adalah bebaskan budak. Ya.
Itu selalu. Karena apa? Islam ingin menghapus perbudakan itu yang merupakan tradisi dari masyarakat jahiliyah. Nah, maka ketika ada yang nanya amal yang bisa memasukkan ke surga, kata beliau, ya bebaskan budak kalau engkau punya. Jadi merdekakan yang asalnya budak, berikan kebebasan, berikan kemerdekaan. Itu amal yang besar. Kan boleh jadi dapatnya aja susah. Kalau enggak dapat sendiri hasil peperangan, bisa saja dia beli kan? Beli kepada pemilik pertama kan bisa aja. Atau udah pemilik yang kesekian. Karena budak itu, ini budaya masyarakat jahiliyah ya, budak itu boleh dijual. Nah, Islam datang mau menghapuskan perbudakan, maka ketika ada orang bertanya amal yang ingin memasukkan ke surga, jawaban Kanjeng Nabi yang pertama adalah bebaskan budak atau merdekakan yang budak miliki. Kalau memerdekakan kamu enggak ini, misalnya cuman atu-atunya, sedangkan butuh untuk kerja untuk apa? Kebetulan budaknya fisiknya bagus. Ya budaknya ini fisiknya bagus sehingga kalau ngebantu kerjaan cepat. Kayaknya kalau ngemerdekain, aduh belum sanggup, ya Rasul. Gitu. Boleh dibantu dibebaskan. Misalnya, ya kamu kasih kerjaan itu dibatasi waktunya sehingga sisa waktu dia bisa cari duit untuk nanti membebaskan dirinya. Jadi kalaulah tidak bisa membebaskan budak, bantu dia bisa membebaskan dirinya dengan cara menebus dirinya, membayar. Ya kan? Misalnya kalau sekarang katakanlah 200 juta membebaskan dirinya dari perbudakan. Nah, bantu untuk mendapatkan uang itu. Misalnya kalau disuruh kerja jangan full waktunya, berikan dia sisa waktu sehingga bisa mencari uang nyicil untuk membebaskan dirinya. Orang Badui itu masih bertanya lagi, ya Rasulullah, bukankah keduanya sama? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Itqun nasamah adalah engkau sendiri yang membebaskan budak. Sedangkan fakkur raqabah adalah engkau membantu budak tersebut dan membebaskan dirinya dari perbudakan. Seperti pemberian onta yang mendatangkan manfaat yang banyak dan mengembalikan atau memulihkan kembali tali silaturahim. Memulihkan kembali tali silaturahim. Jika engkau tidak mampu melaksanakannya, perintahkan manusia untuk berbuat baik dan cegah mereka dari kemunkaran. Jika engkau tidak mampu melakukannya, jaga lidahmu, jangan menggunakannya kecuali untuk kebaikan. Nah, di sini kita lihat urutannya, ya, disinggung soal silaturahimnya. Jadi, ketika membebaskan budak atau membantunya sehingga dia bisa menebus dirinya, itu ada nilai lebih, yaitu senilai menyambung silaturahim. Walaupun kan asalnya itu bukan siapa-siapa orang lain. Tapi karena membebaskan budak ini pahalanya besar, sehingga di situ ada nilai silaturahim. Makanya pantas kalau dalam bab waris, ya, kalau ada seseorang meninggal, tidak ada ahli waris sama sekali, ya, nggak ada bapak, nggak ada anak, nggak ada saudara, nggak ada ponakan, pokoknya dia sebatang kara. Tapi dulunya dia mantan budak, maka yang jadi ahli warisnya itu adalah orang yang memerdekakannya. Namanya mu'tik. Dalam bab waris, mu'tik atau mu'tikoh itu masuk menjadi ahli waris yang ke-15 atau yang ke-10 bagi perempuan. Kenapa orang yang memerdekakan seseorang, ya, itu begitu besar pahalanya, bahkan, ya, bernilai silaturahim, ya, karena ala dzirrahim, ya, karena memerdekakan budak itu sekali lagi, ya, ada nilai silaturahim di sana atau disebandingkan dengan menyambung silaturahim, walaupun tidak ada hubungan rahim kan asalnya, tapi nilainya sama dengan itu karena besar pahalanya tadi.
Ya bayangin aja, kalau sekarang kita boleh melamun lah. Katakanlah kita hidup di zaman itu. Lalu punya budak 5. Ya kan? Punya budak 5 ini, 5-5-nya adalah budak laki-laki. Kerjanya bagus-bagus, karena mantan orang-orang negro gitu. Badannya bagus, kerjanya bagus. Budak kan bisa kita miliki, cuma dikasih makan doang, nggak harus ngegaji, nggak harus apa. Tiba-tiba semuanya harus dilepas. Ya kan jelas bukan kerjaan ringan itu. Itu adalah sebuah amal soleh yang besar. Maka Islam mengapresiasi kalau ada orang yang memerdekakan budak, maka dinilai menyambung silaturahim. Itulah alasannya kenapa dalam bab waris, ketika seseorang meninggal dan tidak punya ahli waris yang lain, maka orang yang memerdekakan dia, kalau asalnya dia budak, itu menjadi ahli warisnya. Hukumnya tuh sampai selengkap itu gitu. Walaupun kalau di konteks masyarakat kita sekarang nyaris tak dipraktekkan. Tapi tak dipraktekkan bukan berarti bahwa hukumnya tidak ada. Hukumnya ada, bahkan menunjukkan sangat lengkap hukum Islam itu. Tetapi kemudian karena di kita tidak ada perbudakan, maka itu tidak berlaku. Tapi di tanah Arab sana berlaku, terjadi. Ya, si fulan meninggal, dia nggak punya ahli waris lain, semuanya udah pada meninggal, padahal dia orang kaya. Setelah ditelusuri, ternyata dia merdeka pada tahun sekian, karena sebelumnya itu adalah budak. Siapa yang memerdekakannya? Pak Fulan, dan Pak Fulannya masih hidup, maka Pak Fulan itu jadi ahli warisnya. Ya. Nah, ternyata ya, kemudian juga termasuk silaturahim yang besar itu adalah melakukan silaturahim kepada ya, orang yang mendolimi kita. Punya hubungan silaturahim sebenarnya kita dengan dia. Katakanlah uwa atau paman atau sepupu atau ponakan. Tapi berbuat dolim kepada kita. Berbuat dolim. Apakah dolimnya ngambil harta kita misalnya? Setelah diurut misalnya, sebenarnya pembagian harta dari kakek itu yang harusnya didapat oleh kita itu adalah segini. Karena dulu bapak kita itu laki-laki misalnya. Tapi ternyata ya diambil oleh paman, oleh uwa yang hak bapak kita itu, sehingga yang didapat oleh kita sedikit. Dan semua orang tahu kedoliman itu. Bahkan banyak yang ngojok-ngojokin ke kita. Itu sebenarnya sawah itu jatah kamu. Itu hak bapak kamu itu. Waktu kamu masih kecil diambil sama paman kamu. Itu sebenarnya tanah yang itu punya kamu. Itu diambil sama uang kamu waktu kamu kecil. Udah ambil aja. Misalnya kan, yang ngomporin banyak. Tapi kemudian kita berpikir, pas kita lihat ternyata si uwa dan si paman ini nggak punya yang lain kecuali itu-itunya. Kalau kita gugat bisa aja menang, tapi dia kenapa? Kan salah satu ciri akibat jadi nggak barokah itu kalau ngambil harta orang. Gara-gara ngambil hak kita itu dia jadi bangkrut misalnya. Maka semua yang milik dia asli malah habis. Yang tersisa itu yang punya kita itu. Artinya kan masih ada niat baik sebenarnya di hatinya. Dia sendiri nggak tega kalau harus ngejual yang ini mah, karena hati kecilnya mengaku bahwa itu bukan punya dia. Kan berarti masih ada kebaikan di situ. Nah, kita udah tahu bahwa kita didolimi. Tapi kemudian kita memaafkan. Uak kita itu, paman kita itu, sepupu kita itu atau ponakan kita itu, kemudian kita maafkan, sudahlah. Mereka dolim, tapi
kita maafkan. Nah, memaafkan saudara yang dolim ini nilainya sama dengan memerdekakan budak. Tadi memerdekakan budak aja pahalanya luar biasa. Ketika kita sanggup memaafkan yang masih ada hubungan rahim dengan kita, yang dolim kepada kita, itu nilainya sebangun dan sebanding dengan membantu budak merdeka atau bahkan memerdekakan budak. Ya, padahal yang ngomporin banyak. Udah ambil aja tuh sawah kamu tuh nak. Udah ambil aja tuh tanah kamu itu. Masa dia enak-enakan, padahal punya dia juga ada dulu, habis karena salah dia aja misalnya. Yang ngomporin tuh banyak. Kita kata, sudahlah. Kalau diambil nanti dia tidak punya pacabakan lain, tidak punya sumber ma'isyah lain. Ya, kita maafkan kedoliman-kedoliman orang yang masih ada hubungan silaturahim dengan kita, maka itu nilainya sama atau berbanding atau mendekati dengan pahala membantu seorang budak merdeka atau bahkan memerdekakan budak. Ya, Masya Allah. Jadi para jamaah kalau kita perhatikan di sini, ternyata bahwa silaturahim, menyambung silaturahim yang masih ada hubungan rahim itu sekali lagi nilainya lebih utama daripada nilai harta. Lebih utama daripada nilai warisan. Lebih utama daripada nilai tanah atau sawah. Lebih utama daripada yang lainnya. Karena ini sekali lagi perintah Allah, sampai-sampai nama rahim sendiri diambil dari Asmaul Husna Ar-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyambung orang yang menyambung silaturahim, sebagaimana juga akan memutus rahmatnya kepada yang memutus silaturahim. Ustaz, bagaimana yang lalu-lalu, yang sebelum ngaji, yang sebelum tahu? Yang lalu-lalu, sebelum ngaji, sebelum tahu, semoga Allah memaafkan kita. Tapi sekarang setelah tahu, sambung silaturahim. Ya? Sambung. Kalau pernah putus, pernah nggak mau tahu, datangi, minta maaf, bahkan berbagi sesuatu. Ya? Kalau yang diambil oleh yang kaya raya sih kita boleh menggugat hak kita, itu boleh. Kalau dia kaya raya mah nggak boleh dibiarkan. Itu kan namanya bukan dolim yang tidak mampu, itu dolim tapi dia mampu kaya. Kalau itu sih harus didudukan, digugat, diingatkan, mang. Ya. Punten, itu sawah yang merupakan hak kami, mau kami ambil karena ternyata kami perlu, kami butuh. Sampaikan kalau itu baik-baik. Tapi kalau sudah disampaikan, sudah diminta malah ngamuk, padahal dia kaya, ya sudah. Kan itulah berarti kita memaafkan orang dolim, tapi sudah mengingatkan. Ya, jamaah yang saya cintai, waktunya habis. Inilah ngaji kita, ya, masih nampaknya bab silaturahim sudah hampir selesai. Kita nanti akan masuk ke bab-bab lain. Di sini Imam Bukhari menyambungnya dengan yang juga sangat penting untuk kita ketahui. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.